Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga Allah memberikan kita kemudahan untuk memenuhi panggilannya, yakni sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kali ini adalah pertama bagi saya setelah libur sementara di bulan Ramadan dan Syawal. Kayaknya Syawal udah lewat ini ya. 2 bulan kurang lebih kita tidak jumpa. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Sayyidina Ali di dalam kitab Istiqdad Yaumil Ma'ad ini atau kitab Nasaihul Ibad, bahwa khairul a'mal, amal yang paling baik adalah ma taqabbalallahu minka, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah dimuliakan Allah, yang mesti direnungkan, dievaluasi setelah kita ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada satu pertanyaan yang mesti kita renungkan adalah apakah ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima atau tidak. Itu yang mesti jadi pertanyaan. Jangan sampai kita selesai bulan Ramadan tidak ada evaluasi, tidak ada rasa khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Kita melihat bagaimana di bulan Ramadan semangat ibadah umat Islam itu luar biasa. Mereka berbondong-bondong memenuhi tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, musola-musola itu penuh, sehingga tidak ada saf-saf yang kosong. Bahkan sebahagian masjid bikin saf-saf tambahan di halaman masjid, gelar tikar, pasang tenda, karena saking membludaknya jamaah datang ke masjid. Namun seiring berjalannya waktu, tidak nunggu Ramadan selesai, 10 hari kedua, 10 hari ketiga sudah mulai ada kemajuan-kemajuan, gitu ya, karena safnya maju. Ya. Seolah-olah masjid yang tadinya terasa sempit menjadi luas, masjid yang tadinya terasa penuh menjadi lapang. Tapi itu di sana, di Al-Hidayah yang di sana.
Di Bojonggede sana. Ya. Kan di Al-Hidayah banyak, Pak, ya. Sehingga kembali lagi ke asal, yang berjamaah yaitu wajahnya wajah lama, tidak ada wajah-wajah baru lagi. Yang ikut ngaji yaitu juga, yang tadarus yaitu juga. Nah, itu berlaku di sana, gitu ya. Di sini tidak berlaku. Di sini enggak, maksudnya enggak beda. Jemaah yang dimuliakan Allah, seolah-olah ini fenomena yang lumrah, umum, wajar, tetapi mesti dievaluasi. Ada apa dengan kondisi seperti ini, gitu? Apakah kiranya amal seperti ini diterima atau tidak oleh Allah, gitu? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Yang jelas kita tidak bisa menjawab apakah ibadah kita kemarin diterima atau tidak, nggak bisa jawab. Jawabannya hanya wallahu a'lam, Allah yang tahu, kan. Saya sendiri tidak bisa menilai amal siapapun diterima atau tidak. Kenapa? Amal sendiri aja nggak tahu diterima apa tidak. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu apa ciri-ciri orang itu ibadahnya diterima. Nah, itu. Apa cirinya kalau puasa Ramadan kemarin diterima oleh Allah? Apa cirinya kalau tadarus kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah? Apa cirinya kalau iktikaf kita kemarin Ramadan itu diterima oleh Allah? Nah, itu ada cirinya. Ya. Para ulama sekurang-kurangnya menyampaikan ada 10 ya ciri-cirinya bahwa amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah kasratul istighfar. Orang yang diterima amalnya, cirinya, tandanya adalah setelah beramal banyak-banyak beristighfar. Jadi habis beramal memperbanyak tobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beristighfar setelah beramal akan hilang sifat ujub, merasa bangga dengan amal yang sudah dilakukan. Akan ditekan egonya, ujubnya, riyanya, itu akan ditekan dengan istighfar. Itu pentingnya istighfar setelah beramal. Dan orang yang istighfar setelah beramal itu akan disempurnakan oleh Allah kekurangan-kekurangan di dalam amalnya. Ya. Makanya kalau kita habis ngaji, habis bikin majlis, terutama majlis taklim, itu kan di akhir ada namanya apa? Doa kafaroh majlis. Itu artinya doa kafaroh majlis itu kan bentuknya kan istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya kekurangan-kekurangan di dalam majlis ilmu itu disempurnakan oleh Allah. Kalau ada dosa, mungkin kesalahan ucap, salah membaca ayat, atau mungkin keliru membaca hadis, karena di ujung ada doa kafarah majlis, maka kekurangan itu diampuni oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Nah, ini pentingnya kalau habis amal baca apa? Istighfar. Tadi kita sholat diakhiri dengan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis itu langsung baca apa? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kan gak begini Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Gak begitu. Sunnahnya gak begitu. Langsung baca istighfar. Habis sholat itu langsung baca istighfar. Nanti Alhamdulillah itu ada waktunya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika, kan gitu. Sunnahnya kan begitu. Jadi habis sholat, habis salam,
itu langsung baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Itu maksudnya apa? Ya Allah, aku mohon ampun, tadi sholat gak khusyuk. Tadi waktu sholat ingat istri atau calon istri. Tadi waktu sholat ingat nanti malam habis isya makan apa ya? Gitu. Makan di mana ya? Jadi ada rencana-rencana yang akan dilakukan setelah sholat gitu. Itu ingat di dalam sholat, kan itu kan keliru. Atau kita mungkin dalam sholat bacaannya kurang fasih, atau bacaannya fasih tapi tidak paham, atau kita mungkin gerakannya tidak tumakninah. Banyak sekali kekurangan kita di dalam sholat. Maka setelah sholat kita baca apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalaupun misalnya gerakannya tumakninah, bacaannya bagus, ya belum tentu khusyuk 100% dari mulai takbir sampai salam. Kalaupun khusyuk dari mulai takbir sampai salam, kadang-kadang ada penyakit hati namanya ujub. Kayaknya tadi saya sholat paling khusyuk nih. Di antara jamaah yang ada di sini kayaknya sholat saya yang paling bagus. Nah, ujubnya, maka ditekanlah sifat ujub itu dengan istighfar. Nah, maka ciri orang yang ibadah puasanya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan, perbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan kata Nabi, wa inni la astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku tidak kurang dalam sehari beristighfar, tidak kurang dari 100 kali. Jadi Nabi sehari tidak kurang dari berapa? 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat Nabi yang paling khusyuk. Padahal Nabi dijamin masuk surga. Beliau adalah yang memegang kunci surga, diberi kewenangan untuk membuka pintu surga paling awal. Jadi manusia pertama yang membuka pintu surga adalah siapa? Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak kurang istighfarnya dari 100 kali dalam sehari. Kira-kira nama kita ada enggak di dalam jaminan ahli surga? Kan belum ada. Tidak ada. Berarti kan kita mesti lebih banyak lagi membaca istighfar. Itu yang pertama. Jadi ciri amal kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah, setelah Ramadan kita memperbanyak istighfar. Yang kedua, wa kasratud du'a. Kasratud du'a artinya banyak berdoa kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Ya, kan ada tuh orang lebaran itu seperti orang keluar dari penjara, bebas, balas dendam, ya kan? Ya, makan sepuas-puasnya. Yang tadinya menekan hawa nafsunya, itu setelah selesai lebaran itu mengumbar hawa nafsunya. Yang tadinya Ramadan rajin ke masjid, setelah lebaran hilang dari masjid, hilang dari peredaran. Ya. Ini mestinya kita habis puasa ini jangan seperti orang bebas dari tugas. Kita mestinya apa? Minta sama Allah, ya Allah, terimalah puasa kami. Kalau kemarin di bulan Ramadan kan kita baca doa tuh, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahasyana wa tadarru wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, terimalah salat-salat kami, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terimalah puasa kami, terimalah ruku sujud kami, terimalah seluruh ibadah kami, bahkan sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Itu dibolak-balik selama Ramadan. Tetapi selesai Ramadan lupa lagi dengan doa itu, nggak dibaca lagi. Padahal salafus salih
mereka memberi contoh kepada kita. Kalau selesai Ramadan 6 bulan mereka tidak berhenti minta sama Allah agar ibadah selama Ramadan kemarin diterima. Kita tuh cepat lupa dengan puasa, cepat lupa dengan apa yang sudah kita lakukan itu, padahal belum tentu diterima. Makanya lebih lama doanya minta diterima oleh Allah daripada amalnya itu sendiri. Kalau kita ibadahnya 1 bulan kemarin Ramadan, doanya 6 bulan itu minta agar diterima. Ya. Bahkan kan dicontohin kan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika beliau membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, selesai daripada pekerjaannya, maka beliau berdua memohon kepada Allah agar diterima pengorbanannya, diterima amalnya dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu doa. Jadi Nabi Ibrahim tidak pergi begitu saja ketika selesai membangun Ka'bah. Beliau doa dulu kepada Allah, ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sehingga apa? Orang yang amalnya diterima itu dampaknya luar biasa, dahsyat, Pak. Ini sebagai contoh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bangun Ka'bahnya itu diterima oleh Allah, Pak. Diterima oleh Allah. Kenapa? Buktinya dampaknya luar biasa, Pak. Setelah dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apa yang terjadi? Maka Ka'bah itu menjadi tempat yang dicintai oleh seluruh umat Islam khususnya. Setiap orang ada rindu ingin datang berziarah ke sana. Bahkan orang-orang yang sudah datang ke sana itu mendapatkan hidayah. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah apa? Ka'bah. Ya, yang dibangun namanya di Bakkah. Bakkah itu disebut sekarang namanya Mekkah. Mubarakan itu tempat diberkahi oleh Allah. Coba Pak, secara logika Mekkah itu kan bebatuan, wadi ghairi zar'in, itu lembah, ya. Mekkah itu kan lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada di sana orang nanam padi, nggak ada. Tapi jamaah haji, jamaah umroh pada makan nasi di situ. Pernah lihat nggak di Mekkah itu ada sayur-sayuran? Nggak ada. Tapi mereka makan sayuran. Pernah lihat nggak di situ ada pohon semangka atau pohon buah-buahan? Nggak ada. Tapi pertanda tempat yang diberkahi oleh Allah. Kenapa diberkahi oleh Allah? Karena orang yang membangun Ka'bah itu ikhlas, orang yang membangun Ka'bah itu amalnya diterima oleh Allah. Jadi kalau diterima oleh Allah itu membawa keberkahan. Selain mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah itu menjadi hidayah bagi umat seluruh alam. Jadi hidayah, Pak. Masya Allah. Ya. Ini contoh nih, Pak. Ya, ini masjid. Ya. Saya nggak tahu ya siapa orang pertama yang punya ide
bangun masjid di sini? Bisa. Atau siapa orang-orang yang ikut berkorban dalam membangun masjid ini? Nah, mereka amalnya diterima atau tidak, ini kelihatan setelah masjid ini dibangun, ya, semakin membawa keberkahan bagi jamaah. Jamaahnya tambah banyak. Siapa saja orang yang masuk ke masjid ini mendapatkan hidayah dari Allah. Udah namanya juga hidayah lagi. Orang kesini pasti masuk hidayah. Ya, pulang dari mana? Hidayah juga. Mau ke mana? Mau ke hidayah. Ya, mudah-mudahan benar sesuai namanya ya. Setiap orang masuk sini dapat hidayah. Kenapa? Itu pertanda orang yang bangun masjid ini diterima oleh Allah. Kadang ada Pak masjid besar, masjid yang mewah, ornamennya mahal, harganya miliaran, triliunan, tapi orang nggak betah tinggal di masjid itu. Ada Pak banyak masjid terbengkalai, masjid gede, masjidnya besar, mewah, tapi nggak ada orang betah di situ. Yang berjamaah sedikit, cuman satu baris, habis itu orang yang datang ke situ bukan sholat, foto-foto. Itu beda Pak. Orang yang bangun masjid diterima pengorbanannya, dan yang nggak diterima pengorbanannya itu ada cirinya tadi. Cirinya apa? Kalau yang diterima itu menjadi asbab hidayah. Ada masjid sederhana, mungkin jauh daripada bagus, tetapi jamaahnya banyak, ya, banyak orang yang pokoknya ke situ itu nyaman gitu. Nah, itulah masjid jadi asbab hidayah. Itu salah satu di antara ciri kalau pengorbanannya atau amalnya diterima. Makanya ketika kita habis beramal, doa sama Allah, ya Allah, terimalah ibadah atau amal yang sudah kami lakukan. Sekurang-kurangnya doa tadi yang dari Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang amal ibadahnya diterima selama Ramadan adalah apa? Al-mudawamatu 'alal a'mal. Apa artinya? Terus menerus di dalam amal yang sudah dilakukan. Mudawamah. Ya, dawam. Dawam itu artinya terus menerus. Atau bahasa umumnya istiqomah. Ya, bukan singkatan ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, itu mah kayaknya rata-rata istiqomah. Kecuali ya ada orang-orang tertentu, mungkin ada yang di rumahnya pemberani. Tapi umumnya ya, umumnya kita ini istiqomah. Saya ada jamaah Pak, jenderal Pak. Jenderal di luar tuh ditakutin, diseganin lah sama bawahannya. Kalau di rumah, kata istrinya, angkat galon, diangkat galon. Gas habis, beli gas. Di luar jenderal, di rumah kopral ya. Di luar mah nunjuk-nunjuk, itu di luar nunjuk-nunjuk, di kantor nunjuk-nunjuk ya. Di rumah ditunjukin sama istrinya. Ya. Nah, itu di sana lah, yang di sini mah alhamdulillah ya. Pemberani semua sini. Itu lain. Ya, maksudnya istiqomah itu adalah continue, konsisten, terus menerus di dalam amal. Jadi cirinya gini Pak, apakah saya kemarin ibadah Ramadan diterima atau tidak? Dilihat setelah Ramadan gitu. Masih rajin ke masjid apa enggak? Berjamaahnya masih dijaga atau tidak? Baca Qur'annya berlanjut atau tidak? Tadarusnya berlanjut atau tidak? Sedekahnya berlanjut atau tidak? Kalau berlanjut, tanda-tanda ibadah yang kemarin diterima. Alhamdulillah. Ini yang terus dijaga berjamaahnya, yang terus tadarusnya ya dilanjutkan, gak berhenti,
sedekahnya juga terus. Nah, ini pertanda ibadah selama Ramadan kemarin diterima. Nah, makanya ini harus kita jaga, Pak. Istiqomah ini. Mudawamah alal amal. Sehingga kata Nabi apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Amal yang mana? Yang istiqomah, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi amal yang disukai oleh Allah itu bukan yang banyak, Pak, tapi yang kontinu. Kemarin Ramadan berjamaah, setelah Ramadan terus berjamaah. Kemarin Ramadan tadarus baca Quran, setelah Ramadan, setelah Lebaran lanjut lagi tadarusnya. Nah, itu amal yang paling disukai oleh Allah. Walaupun tadarusnya satu lembar, tapi itu lebih disukai oleh Allah dibanding Ramadan 2 kali 3 kali khatam, selesai Lebaran gak baca Quran lagi. Itu duhanya 2 rakaat, tapi terus sampai mati gak ditinggal. Baca Qurannya satu lembar terus dibaca sampai meninggal. Itu ciri istiqomah, amalnya diterima, disukai oleh Allah. Ya, jemaah dimuliakan Allah. Kan gini, kita ini disuruh ibadah oleh Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, oleh hari, oleh bulan. Betul nggak? Ayatnya gimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Jadi al-yakin di situ menurut ahli tafsir apa? Al-maut, kematian. Jadi yang namanya ibadah itu bukan sampai Idul Fitri, ibadah itu bukan sampai Lebaran, ibadah itu sampai datang kematian, baru berhenti. Ya. Dan mohon maaf, saya nggak mau ngajar jamaah yang sudah mati. Yang sudah mati, udah kirim aja tuh ke makam sana, kuburin. Jangan daftar jadi jamaah lagi. Nah, ya, benar nggak? Artinya apa? Ibadah itu diwajibkan, bukan dibatasi oleh bulan Ramadan, tetapi ibadah itu diwajibkan sampai datang kematian. Kalau sudah mati, baru selesai, berhentilah dari ibadah. Ya. Jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cirinya adalah apa? Al-mudawamatu 'alal a'mal, continue, terus menerus di dalam beramal. Ini baru 3 ya. 3 apa 4 tadi? Baru 3. 10. Kalau 10 sampai subuh kayaknya. Nomor 4. Nomor 4, ciri yang diterima amalnya oleh Allah adalah adamu ruju'i ila dzambi ba'da ta'ah. Orang yang diterima amalnya oleh Allah tidak kembali kepada perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelum taat atau sebelum puasa. Kalau kita di bulan Ramadan itu berhenti dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan, terus habis Ramadan balik lagi seperti semula, nah itu belum diterima tandanya. Kan kita di bulan Ramadan itu taubat ya. Taubat yang diperintah oleh Allah kan namanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Apa itu taubat yang sungguh-sungguh? Taubat yang ada azam, tekad dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, sebelum waktu kemarin Ramadan berhenti mabok,
Nah, habis Ramadan mabok lagi. Nah, ini salah. Berarti belum benar-benar taubat. Itu kalau bahasa kita tuh namanya tobat sambal. Tahu nggak tobat sambal, Pak? Katanya pedes, nambah lagi. Udah habis nasinya, nambah sambalnya. Masih ada sambalnya, nambah nasinya. Nggak berhenti lah makan sambal. Nah itu. Nah, kita kan di bulan Ramadan taubatan nasuha. Niat untuk berhenti dari perbuatan dosa. Maka selesai Ramadan kita terus jaga taubat kita, tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu ciri orang yang diterima. Ada merujuk ila dzambi ba'da ta'at. Tidak rujuk, tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa setelah melakukan ketaatan. Yang kelima, al-wajlu min adami qabulil amal. Ada rasa takut kalau amalnya tidak diterima. Kalau tadi doa, kalau tadi berdoa, kalau dia ada perasaan takut, sehingga tidak ada yang namanya rasa tadi ujub, bangga diri dengan amal itu. Kenapa? Karena dia tidak yakin kalau seluruh amalnya itu diterima oleh Allah, sehingga ada perasaan khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya, makanya kalau di dalam Al-Quran itu kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kalau kita beramal terus bangga diri, berarti kita menafikan rahmat Allah, karunia Allah. Padahal kita bisa beramal itu bukan karena kita hebat. Ini contoh nih, kita yang hadir di sini di sholat berjamaah dan di majlis taklim karena apa coba? Ya karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Yang ngasih keinginan dalam hati untuk datang ke masjid siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kan Allah, ya. Kalau orang yang hatinya tidak tergerak, dengar azan 5 kali sehari nggak tergerak tuh hatinya, karena hatinya nggak digerakkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, 5 kali sehari dia datang sholat berjamaah. Kalau orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, dia melakukan sholat tahajud, dia melakukan sholat duha, dia melakukan berbagai macam ibadah kebaikan. Berarti ketika kita beramal soleh, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena badan kita sehat, bukan karena umur kita muda, bukan, Pak. Yang muda banyak tapi belum tentu diberi kekuatan oleh Allah. Jadi kekuatan kita untuk datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, itu adalah karunia dan rahmat Allah. Nah, jadi jangan merasa kita udah, saya udah banyak amal, saya rajin. Nah, itu menafikan karunia Allah, menafikan rahmat Allah. Maka gembiranya kita di sini karena Allah masih sayang, masih mau memberikan rahmatnya kepada kita. Allah berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karunia Allah, bukan rahmat Allah, kalian termasuk orang rugi, orang yang celaka. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karunia Allah, rahmat Allah, kalian menjadi pengikut syaitan. Karena setiap hari, setiap waktu ada 2 ajakan. Betul enggak? Wallahu yad'u ilal jannah. Ya kan? Allah mengajak kepada surga. Hamba-hamba Allah mengajaknya kepada kebaikan, kepada surga. Sedangkan syaitan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti, kalau kamu sedekah kamu akan jadi orang miskin. Ya, kalau kamu ke masjid buang-buang waktu, itu setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan selalu memerintahkan, mengajak kepada keburukan.
Jadi setiap waktu ada dua pilihan, wahadainahul najdain, juga wahadainahul najdain. Setiap waktu ada dua pilihan bagi kita, ada dua jalan. Ya, ada jalan takwa, ada jalan fujur. Ya kan? Itu kan surat As-Samsiyah. Ya kan? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia ini ada dua potensi, potensi takwa, ada potensi fujur. Fujur itu durhaka. Berarti ketika kita menjadi orang takwa, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya orang yang diterima amalnya al-wajlu ala adamil qabul. Dia ada rasa khawatir kalau amalnya tidak diterima. Kemudian apalagi istisgharul amal wa adamul ujbi wal gurur bihi. Istisgharul amal itu apa? Merasa amal yang dilakukan itu kecil, tidak merasa besar. Jadi kalau kita baca Quran di bulan Ramadan itu sampai 10 kali khatam gitu, merasa belum ada apa-apanya gitu. Padahal tiap hari sedekahnya 10 juta, tapi dia merasa belum ada apa-apanya saya, kan gitu. Itu namanya istisgharul amal. Tidak merasa amal yang dilakukan itu besar. Sebanyak apapun amal ibadah kita tetap merasa kecil dengan amal itu. Nah itu. Karena kadang-kadang gini Pak, kalau kita sedekah nih, contoh nih di dompet nih ada uang 120.000 gitu ya. Misalnya contoh ya, ada uang 120.000 lewat kotak amal gitu ya kan. Ini kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Kalau yang di sini 100, alhamdulillah. Makanya uangnya coba buka kotak amalnya, itu 100 semua tuh. Ya kan? Ya. Tapi kalau saya kayaknya sih yang 20 gitu dikeluarin gitu. Jadi ketika selesai itu sedekah biasa aja. Kenapa? Yang dikeluarin kan yang 20. Tapi coba yang dikeluarkan itu 100. Beda. Wah, saya udah bisa sedekah 100.000. Karena bagi saya itu gede 100.000 kan gitu. Nah itu namanya membesarkan amal. Nah orang yang diterima amalnya cirinya adalah mengecilkan amal yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Berapa tadi? 5. Udah nanti lagi 4 lagi. Dan isya ya. Intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati ujian-ujian selama Ramadan, bukan berarti sekarang gak diuji. Betul nggak? Bukan setelah Ramadan itu kita nggak diuji, justru diuji. Yang lebih berat lagi, kalau kemarin Ramadan ada suasana rajin ke masjid, kenapa? Karena orang pada ke masjid. Baca Quran, kenapa? Karena pas lihat, tengok di belakang pada baca Quran. Jadi termotivasi kita. Nah sekarang ujiannya apa? Kita diuji keimanan kita, keistiqomahan kita di tengah-tengah orang-orang itu lalai gitu. Di mana orang sudah nggak biasa lagi tadarus habis sholat, di mana tidak biasa lagi orang berbondong-bondong ke masjid. Inilah ujian sesungguhnya setelah Ramadan, di mana kita diuji keimanan kita, keistiqomahan kita. Nah oleh karena itu doa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, engkau yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di dalam taat kepadamu, di dalam agamamu. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami ini setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi minta sama Allah agar selalu dijaga keistiqomahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai akhir hayat kita,
sehingga kita mendapatkan kematian husnul khatimah. Semoga dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, dikabul semua hajat-hajat kita. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.